Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kita akan mempelajari pelajaran 1.3 mengenai tumbuhan istimewa. Anak-anak pasti masih ingat, istimewa berarti spesial, lain daripada yang lain. Nah, pada pelajaran ini kita ingin mengetahui bagaimana tumbuhan dapat bertahan hidup. Nah, tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Bagaimana mereka dapat bertahan hidup? Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, pertama, siklus. Siklus itu berarti sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus dan terulang lagi. Nah, seperti waktu dulu kita ada mempelajari siklus bagaimana kata berasal dari telur kemudian menjadi kata. Nah, mahkota bunga. Mahkota bunga berarti bagian dari bunga yang memiliki banyak warna dan cerah. Nah, kalau biasanya kita melihat bunga ini berwarna kuning. Bunga itu berwarna merah. Yang kita lihat, apa yang kita lihat dan kita katakan warna tersebut itu disebut sebagai mahkota bunga. Misalnya, pada tanaman ini mahkota bunganya berwarna ungu. Berwarna ungu. Kata yang ketiga adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti berusaha untuk hidup. Jadi tidak mati ya, berusaha bagaimana caranya untuk tetap hidup. Mengarah berarti menghadap ke suatu arah. Kalau ibu melihat ke sana berarti mengarah ke sana. Ibu melihat ke kanan berarti mengarah ke kanan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, beberapa tumbuhan istimewa karena cara mereka bertahan hidup dan tumbuh. Nah, ada beberapa tumbuhan loh kita katakan istimewa dilihat dari cara mereka bertahan hidup dan tumbuh. Bagaimana istimewanya ya? Nah, kita akan mempelajari 3 bunga hari ini. Yang pertama, lili air atau yang kita sebut sebagai teratai. Yang kedua, bunga matahari. Dan yang ketiga, tumbuhan pemakan serangga. Nah, bagaimana istimewanya lili air atau teratai ini? Teratai merupakan tumbuhan air dan hanya dapat hidup di air. Nah, jadi anak-anak tahu ya kalau misalnya kita mengatakan tumbuhan teratai hidup di mana? Hidupnya di air. Nah, pada pagi hari ia muncul dari dalam air dan mahkota bunganya mekar. Ia mengapung di atas air sepanjang hari dengan mahkota bunga yang terbuka lebar. Ibu ulangi ya. Jadi ketika pada pagi hari bunga teratai tersebut muncul dari dalam air dan mahkota bunganya mekar. Ia mengapung di atas air sepanjang hari. Nah, apa yang terjadi jika malam hari? Ternyata dia bisa bergerak loh anak-anak. Pada malam hari bunga tersebut menguncup, tertutup kembali, masuk ke dalam air. Hebat bukan? Nah, sekarang anak-anak mengetahui ya kalau tanaman itu bergerak. Nah, masuk ke dalam air di mana bunga tersebut beristirahat sampai keesokan paginya. Pada besok pagi hari lagi, ia mengulangi lagi. Nah, ia muncul dari dalam air, keluar air. Kemudian mahkotanya mekar dan ia mengapung di atas air. Pada waktu malam, ia menguncup dan masuk ke dalam air. Proses ini berulang-ulang terjadi. Nah, kita sebut sebagai siklus. Siklus. Nah, oleh sebab itu anak-anak mengetahui kan kenapa lili air atau teratai adalah tumbuhan yang istimewa. Selanjutnya, bunga matahari.
Kalau begitu, bunga matahari apanya yang istimewa ya Bu Guru? Nah, ketika matahari terbit di pagi hari, bunga matahari menghadap ke matahari. Matahari terbit dari arah timur. Nah, jadi bunga matahari akan menghadap ke arah timur. Sedangkan pada siang hari karena matahari bergerak ke atas, maka bunga matahari ikut bergerak ke atas. Pada sore hari, bunga matahari tersebut juga akan menghadap ke bawah mengikuti pergerakan matahari yang terbenam. Nah, proses ini terjadi berulang-ulang mulai dari besok lagi pagi hari, kemudian tengah hari, malam hari. Ini yang kita sebut sebagai siklus. Nah, inilah sebabnya kenapa tumbuhan matahari atau bunga matahari merupakan tumbuhan yang spesial. Nah, untuk tumbuhan istimewa kita yang ketiga, yakni tumbuhan pemakan serangga. Nah, anak-anak pernah dengar tidak? Ternyata tumbuhan itu ada yang memakan serangga. Biasanya yang kita ketahui, Bu Guru, cicak memakan nyamuk. Nah, tapi kita belum pernah dengar kalau tumbuhan ada yang memakan serangga. Nah, hari ini Ibu memberitahukan kepada anak-anak bahwa terdapat tumbuhan yang memakan serangga. Nah, tumbuhan ini menangkap serangga. Tentu saja tumbuhan ini tidak berkeliaran untuk menangkap serangga ya, sebab tumbuhan itu kan tertanam, jadi dia tidak bisa berkeliaran, saya mau ke sini, saya mau ke situ, nangkap serangga. Tidak seperti itu. Dia tetap pada posisinya, tapi ketika serangga datang hingga pada dirinya, nah, tumbuhan tersebut akan menutup dan menjebak serangga yang ada di dekatnya. Nah, seperti ini tumbuhannya. Misalnya ada serangga yang hinggap di sini, tumbuhan ini akan menutup dan menjebak serangga tersebut untuk menjadi makanannya. Sekarang anak-anak sudah mengetahui kan kenapa tumbuhan pemakan serangga ini sangat istimewa. Pada akhir pelajaran ini, Ibu ingin agar anak-anak membuka buku kegiatan dan mengisi latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Dadah!